berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, tundukkan hati kita satu dalam doa pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur, kasih dan berkat-Mu boleh mengantarkan kami pagi hari ini kembali dalam kasih-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Di pagi yang indah ini kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami boleh sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bahkan kami masuk di bulan yang baru ini Tuhan, kami terlalu percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kami. Maka pagi yang indah ini Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan syukur oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami memuji-Mu, kami menyembah, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Namun tidak cukup sampai di sini karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah kami. Maka hamba doa setiap umat-Mu, mereka yang beribadah pagi hari ini, setiap nama dimateraikan sebagai warga surga. Warga surga yang pertama kami semua sehat sempurna. Maka sepanjang bulan ini kami doa, kami sehat sempurna bersama keluarga. Kami tolak segala penyakit dalam nama Yesus. Bahkan virus-virus penyakit dalam nama Yesus kami tolak. Bersama keluarga tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Bersama keluarga kami sehat sempurna. Yang lemah dikuatkan pagi ini, yang terikat dilepaskan. Bahkan siapapun berbeban berat, Tuhan berikan damai, sejahtera, kelegaan. Yang kedua, warga surga di tangan kami ada berkat. Masuk bulan baru ini kami percaya apa yang kami perlu Tuhan sediakan, apa yang kami kerjakan berhasil, apa yang menjadi target kami tercapai. Bahkan kami yang usaha omset kami diberkati Tuhan, tidak turun selalu naik dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, kami dijaga malaikat, tidak celaka, tidak bahaya, kemana melangkah kami aman dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bahkan suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Tapi selama di bumi kami sadar bahwa kami perlu firman-Mu pagi ini. Ajar kami, didik, tegur kami Tuhan, tapi juga kuatkan dan hiburkan kami karena kami percaya ketika kami dengar firman-Mu, iman kami dibangkitkan dan mujizat pasti terjadi. Maka setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pagi hari ini, di rumah mereka, di tempat mereka bekerja beraktivitas, hamba doa Tuhan, setiap mereka diberkati Tuhan dalam kuasa dan pengurapan Allah. Kami percaya pagi hari ini segala yang jahat kami tolak, yang ada hanya minyak anggur, damai, sejahtera Tuhan untuk setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Pagi ini sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, di rumah, di kantor, di tempat saudara beraktivitas pagi hari ini, mungkin di tempat saudara juga bekerja. Saya terlalu percaya ketika saudara yaitu memberikan waktu saudara mengambil bagian dalam ibadah di pagi yang indah ini, maka saya percaya Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Amin. Puji Tuhan. Dengan sukacita saya sampaikan salam sejahtera pagi ini. Shalom. Haleluya. Haleluya. Lebih semangat boleh shalom Tiberias. Puji Tuhan. Saya berdoa di rumah saudara selalu ada shalomnya Tuhan. Ada damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Bahkan bersama keluargamu engkau akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yang percaya kita kasih lagi tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk. Siapkan Alkitab saudara, juga siapkan roti dan anggur, karena juga nanti kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus saudara. Juga siapkan yaitu minyak saudara, juga kita akan doa sama-sama. Pastikan bersama keluarga Anda dan saya tetap ada dalam kuasa Allah, yaitu di balik sarana perjamuan kudus dan juga minyak urapan saudara, di balik minyak dan anggur. Maka sedikit saudara, saya saksikan bersyukur karena semalam juga saya ada seorang pemudi saudara ya, bersaksi, dia tinggalnya di daerah Sumatera Selatan saudara ya. Dia tinggalnya di sana saudara, dan saudara juga dia memang pernah beberapa kali datang ke Jakarta ibadah di Balai Sarbini saudara, ibadah di Tiberias saudara. Maka ya dia ya karena ya sekarang lagi ada di Sumatera Selatan karena memang situasi pandemi gitu saudara ya, nggak bisa bolak-balik Jakarta dan juga Sumatera Selatan. Maka dia ambil keputusan juga untuk setiap minggu saudara dia ibadah via live streaming saudara. Bahkan juga dia bersyukur saudara ya, walaupun memang dalam keluarganya saudara hanya baru dia yaitu yang memang percaya kepada Tuhan Yesus saudara ya. Saya berdoa ya, karena Alkitab yang berkata bahwa satu orang diselamatkan
seisi rumahnya pun diselamatkan. Satu orang percaya, seisi rumahnya diselamatkan, saudara. Nah, dia bersaksi, saudara, yaitu bagaimana Tuhan begitu luar biasa mengasihi dia, saudara. Ya memang dia masih bergumul dan berdoa gitu untuk keluarganya. Di rumahnya itu ada orang tuanya, ada juga adik kakaknya gitu, saudara ya. Jadi, saudara, suatu hari, saudara, ya saya dengar kesaksian ini luar biasa, saudara. Suatu hari dikatakan bahwa kakaknya ya dia dinyatakan positif COVID-19 gitu, saudara. Ya, kakaknya ini, saudara ya, satu rumah gitu, saudara. Akhirnya seluruh keluarga dicek gitu, saudara. Ya, seluruh keluarga dicek, lalu saudara ternyata semuanya, saudara, ya keluarganya, baik itu orang tuanya, adik kakaknya, semuanya dinyatakan positif. Tapi satu hal yang membuat keluarganya bingung, karena hanya dia satu-satunya yaitu yang negatif, saudara. Karena tinggalnya sama-sama satu rumah, juga ya memang saling bersentuhan. Artinya, saudara, karena satu rumah ya mungkin ya pegang apa, sama-sama megang juga gitu, saudara. Tapi gini, saya mau sampaikan sama saudara bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan akan dipagari kemuliaan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Amin. Memang setiap minggu dia siapkan itu, dia bilang roti dan anggur dan juga minyak dia siap, dia dengar firman dan dia juga menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Sekarang dia hanya sendiri di rumah, semua keluarganya harus isolasi di rumah sakit, saudara. Tapi saya percaya di dalam kesendiriannya Tuhan Yesus pasti menjumpainya, juga menjumpai keluarganya, juga akan menerima dan melihat keselamatan. Saya terlalu percaya, saudara yang mengandalkan Tuhan, juga Anda dan saya selalu akan diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Yang percaya kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita lihat Alkitab kita, Filipi 4 ayatnya yang ke-13, saudara. Ayat yang sangat terkenal. Hari ini saya berbicara mengenai sanggup di dalam Yesus, saudara. Haleluya. Sanggup di dalam Yesus. Yuk kita baca sama-sama Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Ini ayat yang sangat terkenal. Yuk 2, 3, iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Sekali lagi yuk sama-sama. 2, 3, ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Bilang sama saya, di dalam Dia. Sekali lagi bilang sama saya, di dalam Dia. Yes, saudara perhatikan baik-baik ya. Masuk bulan yang baru ini, betul kita doa, kita percaya ada berkat yang baru. Boleh bilang amin. Haleluya. Wah, kalau berkat aja aminnya cepat gitu, saudara. Tapi saya berdoa memang benar. Anak-anak Tuhan, Alkitab bilang kok selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi dalam kehidupan Anda dan saya, setiap hari. Bahkan lebih-lebih lagi kita masuk di bulan yang baru ini. Kalau bulan yang lalu Tuhan menyertai kita, saya terlalu percaya masuk bulan Oktober ini, bulan yang baru, Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa akan menyertai Anda dan saya. Amin. Maka saudara, ya harus kita sadari gini, bukan hanya ada berkat yang baru, tapi kita juga harus fair. Kita juga harus adil gitu, saudara ya. Karena kita harus menyadari. Kenapa? Karena gini, saudara, masuk bulan baru ini juga pasti ada tantangan yang baru. Iya, ada tantangan yang baru dalam kehidupan Anda dan saya. Saya bukan berdoa saudara punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan. Tapi betul bahwa setiap orang ketika dia masuk dalam fase atau masuk bulan atau bahkan masuk hari, bahkan juga masuk tahun yang baru, ya saudara, ada aja tantangannya gitu, saudara. Ada aja yang namanya persoalannya dalam kehidupannya, saudara. Tetapi begini saya mau sampaikan sama saudara, yaitu Anda dan saya di dalam Yesus kita menjadi sanggup. Amin. Di dalam Yesus Anda dan saya menjadi mampu. Apa artinya sih sanggup atau mampu? Bisa melewati, saudara. Bersama dengan Tuhan Anda dan saya mampu. Anda dan saya sanggup. Ini kata aktif, saudara ya. Ya, kata aktif, saudara ya. Sanggup ya. Mampu gitu, saudara. Maka itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sederhana, saudara. Gini, banyak orang yang hari-hari ini berkata apa? Aku tidak sanggup, aku tidak mampu lagi. Ada orang yang bilang, aduh dalam tantangan aku kayaknya gak kuat, Pak. Dalam persoalan kayaknya aku udah gak mampu. Dalam kehidupan udah gak sanggup. Bahkan saudara, ironis juga, banyak loh saudara, orang-orang yang mengambil keputusan apa? Untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidupnya. Karena apa? Gak sanggup gitu, saudara. Karena apa? Nggak mampu dalam kehidupannya gitu. Karena memang gini, pada dasarnya sebagai manusia ada hal-hal
yang Anda dan saya tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Nah, ini harus kita sadari saudara pagi ini. Supaya masuk bulan yang baru ini saudara, Anda dan saya sungguh-sungguh jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan 100% dalam kehidupan saudara. Bilang amin dulu, puji Tuhan. Maka perhatikan baik-baik saudara. Nah, gini saudara ya. Maka kalau saudara baca tulisan tadi ya, yaitu di mana Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau saudara pelajari saudara, yaitu hari-hari itu jemaat di Filipi ya berkecukupan saudara. Bahkan saudara mungkin berkelebihan dalam finansial. Kenapa? Karena dikatakan dalam tulisan Paulus juga di mana jemaat di Filipi adalah jemaat yang menopang pelayanan Paulus secara finansial juga saudara. Ya, maka perhatikan saudara, tapi Paulus di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan mengajar mereka bahwa gini, kita mampu bukan karena kita punya uang, kita mampu bukan karena kita punya kepintaran, kita mampu bukan karena mohon maaf kita punya jabatan. Tapi Anda dan saya mampu, kita harus sadar kita mampu karena Anda dan saya hidup di dalam Tuhan. Makanya tema saya sanggup di dalam Tuhan. Di luar Tuhan bagaimana Pak Pendeta? Saya mau sampaikan sama saudara, tidak ada kepastian. Hanya ada di dalam Yesus kepastian Anda dan saya bisa mampu. Bukan uang, bukan kepintaran saudara, juga bukan kehebatan kita yang membuat kita sanggup dan mampu. Tetapi yaitu yang membuat kita sanggup adalah kuasa Tuhan. Maka kalau saudara lihat Filipi 4 ayat 13, yuk boleh dilihat di screen. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-harinya saudara, dikatakan begini saudara. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Dengan kuasa yang diberikan Kristus kepada saya mempunyai kekuatan untuk menghadapi segala rupa keadaan. Sekali lagi saya baca saudara. Dengan kuasa, lihat, dengan kuasa yang diberikan Kristus. Kristus artinya yang diurapi kepada saya mempunyai kekuatan untuk untuk menghadapi segala rupa keadaan. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan begini saudara. Nah, dikatakan ini ya. Kuasa di dalam Kristus. Artinya gini, sederhana. Saya mau sampaikan sama saudara. Kita perlu kuasa Tuhan gitu. Kenapa Pak Pendeta kita perlu kuasa Tuhan? Ya sederhana, karena gini. Kemampuan manusia, Anda dan saya, kekuatan manusia, Anda dan saya itu ada batasnya saudara. Ada 3 hal saudara ya. Yang kedua, kita hidup di dalam dunia yang jahat. Yang ketiga dikatakan apa? Manusia tidak terlepas dari yang namanya persoalan. Lihat, kekuatan manusia terbatas. Kita hidup dalam dunia yang jahat. Manusia tidak terlepas dari yang namanya persoalan. Ini saya mau sampaikan, ini fakta saudara. Bahwa ketika Anda hidup dalam dunia ini Anda harus menyadari 3 hal ini. Supaya apa? Anda dan saya matanya terbuka, hatinya terbuka. Benar-benar mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya saudara, ini penting supaya Anda dan saya mengerti saudara, mengetahui. Suatu hari gini saudara ya, karena gini saudara, kadang-kadang gini saudara ya. Gini, Anda harus menyadari, kenapa saya mau sampaikan ini saudara. Bahwa gini, sebagai anak Tuhan, apalagi kalau Anda di Tiberias, Anda terima perjamuan kudus, minyak urapan, ada sarana yang Tuhan sudah kembalikan tahun 85 kepada Pak Pariaji saudara. Anda dan saya harus menyadari bahwa hidup kita ini dalam kuasa Tuhan gitu saudara. Nah kalau kita sadar saudara, di dalam Yesus ada kuasa Tuhan. Kita tahu kita nggak mampu tanpa Tuhan. Kita tahu kita hidup di dunia yang jahat. Kita tahu Anda dan saya paham bahwa setiap manusia punya persoalan. Aktifkan kuasa Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Suatu hari ada seorang ibu telepon saya, ya. Telepon saya, dia bilang gini, "Shalom Pak Pendeta." "Oh iya shalom Bu," saya bilang. Terus dia bilang ini, "Pak, gawat nih Pak." "Kenapa?" Saya bilang gawat. "Waduh pokoknya darurat." "Ya darurat kenapa?" Saya bilang. 911. 911 kenapa sih Bu? Saya bilang. "Ya enggak Pak, tetangga saya kerasukan," dia bilang. "Tetangga saya kerasukan. Tetangga saya kerasukan setan Pak." Terus saya bilang sama dia, "Oh ya udah Ibu, sekarang Ibu Pak ada perjamuan enggak?" "Ada minyak urapan?" "Ada Pak." "Ya udah Ibu layani," saya bilang. Ya karena dia bilang sama saya, "Pak Pendeta datang dong sekarang," gitu. Saya bilang, "Waduh, ya bukan ini, soalnya posisi letaknya jauh gitu saudara. Iya rumahnya sangat jauh sekali." Saya bilang ini, "Waduh Bu, ini udah malam lagi," itu mungkin sekitar jam 11-12 malam. Terus jauh gitu ya, terus juga ini orang katanya udah kerasukan dari sore gitu saudara. Ya puji Tuhan Pak Parji diberi kuasa, yaitu mengembalikan minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Saya bilang gini sama ibu itu, "Bu, Ibu ada kuasa di tangannya. Ibu hidupnya benar kan?" "Oh iya puji Tuhan Pak, Tuhan beri kekuatan." Haleluya.
Ibu rajin ibadah. Oh pasti tiap minggu Pak. Bukan hanya tiap minggu. Saya punya jam doa. Oh mantap saya bilang. Ibu baca firman. Oh iya. Saya bilang ibu harus sadar. Di tanganmu, di mulutmu ada kuasa. Gitu saudara. Anda dan saya harus aktifkan itu. Oh gitu ya Pak Pendeta. Iya saya bilang. Jadi gimana ya Pak ya? Ya udah saya bilang usir Bu. Wah tapi saya nggak ada pengalaman Pak. Ya udah saya bilang saya tuntun lewat telepon. Gitu. Jangan dimatiin teleponnya Pak. Oh enggak, aku tak akan meninggalkanmu saya bilang. Dia ke sebelah rumahnya saudara pakai minyak urapan. Ya dia habis perjamuan dulu gitu saudara ya. Habis itu dia datang, dia bawa juga perjamuannya. Saya bilang usir setannya. Ya nanti kasih orang itu perjamuan supaya tidak lagi dirasuki oleh setan. Ya maka ibu itu saudara bilang ya saya mau usir setannya nih. Ya soalnya maaf saudara, banyak orang sudah dipanggil saudara. Ya karena memang ya mungkin ya saya mau sampaikan sama saudara bahwa kadang-kadang orang gitu kalau udah pepet ya saya hanya percaya kuasa Tuhan, Anda pun harus demikian. Amin. Firman Tuhan yang mengatakan saudara. Maka orang yang kerasukan ini ya maaf ya udah dipanggilin dukun lah, udah dipanggilin wah pokoknya segala macam. Terus setan gak keluar-keluar. Ini tetangganya sendiri, ibu ini saudara. Ya akhirnya ibu ini datang bawa minyak. Yaitu jemaat Tiberias di Cibubur saudara. Maka ibu ini urapi ya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tadinya mungkin ya karena mungkin ya memang gak pengalaman ya dalam pelayanan. Tapi saya percaya bahwa Anda dan saya dibekali Tuhan kuasa yang dahsyat dan luar biasa lebih-lebih saudara di Tiberias. Maka ketika dia cipratin dengan minyak saudara. Wih itu setan langsung kebakar saudara. Itu yang kerasukan langsung panas. Wah ketika panas ibu ini imannya bangkit saudara. Ya di telepon saya dengar ibu ini langsung keluar kau setan, keluar kau. Wih saya bilang galak, jadi galak ini. Iya kan, jadi galak sekali ini. Keluar kau setan kau katanya. Wih saya bilang Bu jangan begitu Bu. Dia bilang maaf Pak Pendeta terbawa emosi saya. Tapi saudara akhirnya setannya keluar. Dan dia bilang sama saya, oh betul ya Pak Pendeta. Ya iya gitu saudara. Maaf saudara, bukannya pendeta nggak mau direpotkan, bukan. Oh, Tiberias saudara 24 jam saudara bisa hubungi saudara. Yaitu ada nomor-nomor telepon di website ada saudara. Ya, para pendeta di Tiberias siap mendoakan melayani saudara. Tapi Anda juga sebagai umat Tuhan, kita harus sadar bahwa kita punya kuasa saudara. Asal Anda hidup benar kata Bapak Gembala. Asal Anda sungguh-sungguh, yaitu percaya, Anda dan saya akan disertai dengan kuasa Tuhan itu saudara. Ya wah ketika setan udah keluar, tiba-tiba teleponnya mati, wah saya telepon balik, maaf sedang sibuk. Wah dalam hati saya memang kadang-kadang begini nih, kalau diperlukan ditelepon, setan sudah keluar dimatiin telepon. Tapi dia sedang sibuk, saya curiga dia lagi telepon teman-temannya, habis usir setan dong gitu. Saya berdoa ya masuk bulan baru ini, Anda dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, amin. Maka ada beberapa tokoh Alkitab yang akan saya kutip saudara. Mereka adalah orang-orang yaitu yang hidupnya di dalam Tuhan. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Ya Henok saudara, Alkitab mengatakan apa? Hidupnya bergaul dengan Allah. Kalau saudara mau baca kisahnya Kejadian 5. Ayatnya yang ke-21 sampai 24. Di tengah angkatan yang jahat. Ini keturunan ke-7 dari Adam. Ya, maka sebelum zaman Nuh saudara ya. Henok memperanakan Metusala memperanakan Lamek memperanakan Nuh saudara. Ya, di zaman Henok orang-orang sudah yaitu hidup dalam kejahatan saudara. Orang-orang sudah hidup mengandalkan kekuatan mereka. Lupa sama Tuhan sang pencipta. Maka saudara Henok Alkitab katakan dia bergaul dengan Allah. Artinya apa? Hidup di dalam Allah. Dia menerima kemuliaan yang tiada taranya. Di mana Alkitab katakan apa? Dia tidak ada lagi karena dia terangkat ke sorga. Dan tidak ditemukan lagi. Karena hidup-hidup Henok adalah orang yang terangkat ke surga yang pertama saudara. Tapi kalau saudara pelajari ada sebuah kitab Yahudi kuno berkata ketika Henok mau melewati yang namanya pintu surga saudara. Yaitu dijegat oleh malaikat. Dikatakan kamu harus kembali dulu ke bumi dan diurapi. Ya dengan minyak kamu dikuduskan diurapi agar kamu layak untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Anda dan saya bersyukur di Tiberias. Kita selama hidup di bumi, Anda dan saya diurapi. Suatu hari kita lewat pintu surga dengan sukacita bersama keluarga. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu setelah Henok, saudara yuk bisa lihat lagi di screennya ada Nuh, saudara ya. Ini cucunya saudara ya. Ini cucu, anak cucunya gitu saudara ya. Dikatakan apa? Hidupnya benar, tidak bercela dan apa? Bergaul dengan Allah. Saudara bisa baca dalam Kejadian 6 ayat 9 saudara. Oh ini yaitu Nuh ini saudara
ya benar-benar puncak-puncaknya di mana Tuhan memang ya jenuh terhadap kejahatan manusia. Ya, sampai Tuhan mengirimkan yaitu air bah, saudara. Air apa namanya? Bah. Coba saudara ulang di rumah. Air apa? Bah, saudara. Saya curiga ini air dari Medan ini, jangan-jangan. Bercanda saudara ya. Medan diberkati Tuhan, haleluya. Saudara, ya ini puncaknya saudara. Karena Alkitab pun mengatakan ya, Allah seperti menyesal menciptakan manusia. Akhirnya apa saudara? Allah mengirimkan yang namanya air bah. Nuh dan seisi rumahnya, keluarganya, istri, anak, menantunya diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia di dalam Tuhan, saudara. Abraham, saudara, ya dikatakan apa? Sahabat Allah. Saudara baca dalam 2 Tawarik 20 ayat 7. Di situ dikatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Lebih jelas lagi Yakobus 2 ayat 23 di situ juga dikatakan bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Kenapa? Karena hidupnya di dalam Tuhan. Karena hidupnya sangat akrab dekat dengan Tuhan. Bapak orang beriman, saudara. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Yuk, hidup di dalam Tuhan. Alkitab katakan kemanapun Abraham melangkah, saudara. Kemanapun Abraham pergi, berkat Allah mengikuti dia. Berkat Allah ada bersama dengan dia, saudara. Karena apa? Sederhana, dia hidupnya di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan, saudara. Dalam kehidupannya, saudara. Iya, oleh karenanya hari ini yuk, saya ajak saudara hidup dalam Tuhan, saudara. Maka saudara akan melihat kesanggupan. Yusuf saudara ini ya seorang anak muda, saudara. Ya, seorang anak muda di mana ya punya masalah, persoalan. Ya, kalau saudara lihat di gambar ini, saudara dia ya dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Karena iri hati, saudara. Juga dia dijual, saudara ya. Bahkan perjalanan hidupnya cukup panjang, saudara. Penuh dengan tantangan, penuh dengan yang namanya persoalan. Tapi dia tetap memegang teguh. Karena Alkitab katakan apa? Dikatakan dia adalah orang yang hidupnya kudus dan disertai Tuhan. Sudah bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 2-3. Bahkan ketika dia dirayu oleh yaitu istri dari Potifar, saudara, Alkitab katakan apa? Dia lari. Iya, sudah. Karena dia apa? Dia sungguh-sungguh yaitu ingin hidupnya di dalam Tuhan. Dia nggak mau melakukan yang najis di hadapan Tuhan. Wow, dia lari. Dia pergi. Saya berdoa, saudara, yaitu anak-anak muda hari-hari ini bisa seperti Yusuf ini. Amin? Iya. Banyak orang yang bilang sama saya, oh kalau Yusuf zaman sekarang Pak, dia bukan lari keluar. Lari di tempat, saudara. Ketika digoda, jangan lari di tempat. Saudara akan tergoda. Ya, dia lari, pergi. Artinya apa? Meninggalkan dosa. Ambil keputusan untuk hidupku kudus, saudara. Yang terakhir, saudara, yang kelima, dikatakan apa? Daud, saudara, udah banyak sekali kisahnya di Alkitab. Tapi ada satu ayat yang luar biasa, Mazmur 20 ayat yang ke-8, Daud berkata apa? Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Perhatikan ini dahsyat, sudah. Daud berkata apa? Orang itu memegahkan kereta, memegahkan kuda. Artinya apa? Orang itu mengandalkan kekuatannya. Orang itu mengandalkan apa yang dia punya. Orang itu mengandalkan kehebatan dunia, saudara. Kuda melampaukan kehebatan dunia, kekuatan, kecepatan. Tapi Alkitab bilang, kita bermegah karena kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara, Daud menang lawan siapa? Goliat. Yes. Dikejar-kejar Saul mau dibunuh, saudara, dan selalu lolos. Bahkan Alkitab katakan dalam segala peperangan, Daud memenangkan peperangan yang secara luar biasa. Dan saya percaya kalau hari ini Anda dan saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam Tuhan, maka Anda dan saya sepanjang bulan ini, saudara, saya berdoa, bukan hanya sepanjang bulan, sepanjang tahun ini saya percaya Anda dan saya dalam setiap persoalan, masalah, pergumulan, ketika kita bermegah di dalam Tuhan, Anda dan saya akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya kutip, saudara, yaitu dikatakan tinggal di dalam Tuhan bukan lagi bicara sesuatu yang kita pertimbangkan, lihat ya, tetapi harus kita putuskan dan harus kita jalani. Tinggal dalam Tuhan bukan lagi bicara sesuatu yang kita pertimbangkan, tetapi harus kita apa? Putuskan. Harus kita apa? Jalani. Yang percaya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Yes. Maka itu saya mau sampaikan sama saudara, udah nggak usah pikir panjang lagi ya. Hari ini ambil keputusan, kalau aku hidup ya, aku hidup untuk Tuhan. Kalau ku hidup bagimu,
Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yuk, yang ada di rumah sama-sama saya. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Maka sederhana saya mau sampaikan sama saudara. Yaitu ketika Anda dan saya rindu hari ini. Pak, saya mau deh. Saya ambil keputusan hari ini. Dan saya mau berbalik, mungkin kemarin sudah di luar Tuhan. Sekarang sudah balik lagi di dalam Tuhan. Alkitab katakan, makanya tadi saya bilang apa? Siapkan roti dan juga anggur. Kita akan perjamuan. Kenapa saudara? Karena Alkitab katakan kalau Anda dan saya ingin di dalam Tuhan. Yohanes 6 ayat 56. Sudah bisa lihat di layar TV saudara atau smartphone atau laptop. Saudara, yuk kita baca sama-sama. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Haleluya. Dan aku di dalam dia. Alkitab bilang apa? Barang siapa perjamuan kudus. Ketika Anda dan saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Anda dan saya tinggal dalam Tuhan. Tuhan tinggal dalam kita. Maka itu saya mau sampaikan pagi hari yang indah ini saudara. Ketika Anda dan saya ambil keputusan ini. Mau gak mau, suka gak suka, saya mau sampaikan sama saudara. Memang kita harus apa? Menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Pada hakikatnya di dalam tubuh dan darah Yesus. Anda dan saya tinggal dalam dia. Dan dia tinggal dalam kita. Makanya begitu luar biasa. Kalau hari ini Anda di Tiberias, bersyukur kita sudah. Setiap hari kita perjamuan kudus. Setiap hari kita tinggal di dalam Tuhan. Setiap hari kita hidup di dalam Tuhan. Maka Anda dan saya akan melihat setiap hari pertolongan, kemuliaan, berkat Tuhan akan menyertai saudara. Ini jalan masuknya saudara. Ketika Anda dan saya rindu hidup di dalam tubuh dan darahnya, maka saya percaya Anda dan saya itu selalu rindu hidup di dalam Tuhan. Maka itu sederhana saudara. Maka selanjutnya ketika kita mengatakan bahwa hidup kita di dalam Tuhan, nah, kita harus menjaga. Anda dan saya ketika kita berkata hidupku di dalam Tuhan, yaitu Anda dan saya harus menyadari. Dan tetap menjaga, saudara. Tetap menjaga hidup di dalam Tuhan. Artinya apa, Pak Pendeta? Saya mau sampaikan, menjaga hidup di dalam Tuhan. Artinya apa? Saudara menjaga kekudusan. Dan saudara menjaga pengurapan dari Allah. Yuk kita lihat. Hidup di dalam kekudusan. Dan pengurapan dari Allah, saudara. Yuk kita baca, ada satu ayat yang luar biasa. Ibrani 1 ayatnya yang ke-9 saudara. Ibrani 1 ayat yang 9. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Lihat, ini kekudusan. Sebab itu Allah-Allahmu telah apa? Mengurapi engkau. Dengan apa? Minyak. Sebagai tanda apa? Kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Yang percaya boleh bilang amin. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan mencintai keadilan, membenci kefasikan. Ini bicara soal apa? Hidup dalam kebenaran. Dan juga engkau diurapi dengan minyak sebagai apa? Tanda kesukaan. Ketika Anda dan saya hidup, Anda dan saya menyadari, oh aku mau hidup di dalam Tuhan. Jangan cuma Anda dan saya berpikir bahwa oh iya Pak, ada tantangan betul ya. Ada berkatnya tapi ya, ada pertolongannya. Iya. Tapi Anda dan saya juga harus punya komitmen dan konsistensi untuk hidup dalam kebenaran. Karena orang-orang yang mengambil keputusan hidup di dalam Tuhan, dia juga harus hidup dalam kebenaran. Jangan mau berkatnya doang. Tapi saudara gak mau hidup dalam kekudusan kebenarannya. Pak, banyak tantangannya Pak, betul. Banyak persoalannya Pak, betul. Ya banyak godaannya Pak, betul. Tapi Anda dan saya harus mengambil keputusan. Makanya saya tadi mengatakan, ini bukan lagi kita pertimbangkan atau pikirkan. Tapi kita putuskan hari ini. Untuk Anda dan saya hidup dalam kebenarannya Tuhan. Amin. 30 tahun Pak Paryanji di mimbar Tiberias. Dalam buletin Tiberias. Tidak pernah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yaitu mundur dengan konsistensi kekudusan yang selalu dia serukan. Ya saudara, jelas. Bahkan mohon maaf saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Zaman dulu belum begitu banyak pendeta yang berbicara tentang kekudusan, saudara. Ya, belum banyak pendeta yang berbicara mengenai kebenaran, saudara. Tapi Pak Pariaji di mimbar berdiri dengan tegas dan berkata, kita harus hidup kudus, suci berpikir, perkataan, perbuatan, kita pasti sanggup, kita pasti mampu. Dan saya pelajari, ini ciri orang optimis. Orang pesimis hari-hari ini, saudara, wah dia selalu berkata, wah kita kan masih hidup dalam daging, Pak. Kita kan masih hidup di dalam tubuh, Pak. Ya tubuh kita kan daging, Pak, kita masih nyentuh tanah. Itu negatif, saudara. Itu orang-orang yang pesimis. Tapi orang yang optimis, seperti yang gembala kita ajarkan, kita hidup, Anda dan saya, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka Anda dan saya mampu untuk hidup dalam kebenaran. Iya, maka itu yuk hari ini, pagi ini, konsisten. Jangan maaf, ibadah, tapi mabok jalan terus. Jangan ibadah, dusta jalan terus. Iya, jangan ibadah. Saudara maaf ya, selingkuh jalan terus, bertobat kalau Anda dengar ini hari ini. Jangan saudara maaf, ya ibadah sih ibadah saudara. Tapi emosi jalan terus, dendam jalan terus, kebencian jalan terus, membenci keluargamu jalan terus. Jangan. Alkitab katakan, Anda dan saya harus konsisten. Maka ketika Anda dan saya mau hidup dalam kekudusan, ini bersambungan dengan pengurapan saudara. Ya, mohon maaf, tanpa kekudusan, maaf saudara, karena kudus itu bicara apa? Anda dan saya berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan memberi kekuatan, mengurapi saudara. Iya, dalam kekudusan sudah ada berkat pengurapan Allah. Bicara kekudusan dan pengurapan ini bersambungan saudara. Kalau orang diurapi hidupnya pasti kudus. Nah, saudara akan melihat kalau pengurapan Allah tercurah, wah, saudara akan melihat saudara. Bukan hanya sekedar saudara bisa bertahan, tapi saudara bisa terus diberkati naik dan bukan turun. Bukan saudara hanya sekedar bisa melihat hal-hal yang ya ada jalan keluar dari pertolongan, tapi mujizat yang spektakuler pun akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Tadi malam saya juga diberkati saudara ada kesaksian seorang anak. Jadi saya kenal sama seorang anak kecil saudara. Ya memang anak ini, jadi ceritanya gini saudara. Dia itu ketika lahir saudara, dokter menemukan ada keanehan di mana di kepalanya gitu saudara ya. Maka dokter mengatakan ini ada keanehan dan dia bilang sama orang tuanya untuk dioperasi. Orang tuanya bilang begini, Pak, kesian gitu. Ya, tapi kan keputusan orang tua mau enggak gitu. Nah, dalam usianya yang ke-4 bulan ternyata ketahuan saudara. Ya bahwa ada pembekakan gitu saudara di kepala. Nah baru dijalankan yaitu mau dijalankan operasi gitu sudah. Cuman orang tuanya tetap bilang aduh kesian gitu sudah. Tapi dalam bulan ke-4 itu si dokternya bilang, ya kalau nggak dioperasi benar-benar ini anak akan mempunyai masalah yang cukup berat, ya dengan kepalanya itu, ya. Maka dia bilang ya udah deh. Akhirnya ibunya mengambil keputusan untuk masuk menjalani operasi. Tapi ternyata pun, ya setelah dioperasi dokter bilang juga gini, ini kayaknya cuma bisa bertahan sampai 8 bulan. Paling lama 1 tahun. Anak ini gak akan umur panjang. Maaf Bu, memang begini adanya. Hanya bertahan 8 bulan sampai 1 tahun. Tentu sedih keluarganya. Tapi hari itu diambil keputusan. Kalau dokter angkat tangan, manusia gak sanggup lagi. Ibu itu percaya sebagai mamanya. Dia yakin bahwa dia masih punya Tuhan yang sanggup. Datang ke Tiberias, anak itu diserahkan dalam penyerahan anak di Tiberias oleh gembala kita Pak Pariaji, dikasih minyak urapan. Dan sampai hari ini ibu itu rutin tiap hari dia urapi anaknya dengan minyak. Dia urapi anaknya dengan minyak. Setiap hari dia rutin mengurapi. Dokter bilang hanya 1 tahun. Tapi hari ini anak itu umurnya sudah 7 tahun. Dan masih hidup. Saya mau sampaikan sama saudara hari ini. Mungkin kelihatannya Pak ekonomi saya udah mau mati. Ini bukan hanya bicara soal fisik. Pak mungkin karir saya kayaknya udah mau mati Pak. Pandemi udah terlalu lama begini Pak. Aduh sepertinya berat Pak. Pak kayaknya yaitu toko saya udah mau mati nih Pak. Pak kayaknya aduh keluarga saya juga keharmonisannya udah mau mati. Ini pokoknya Pak banyak hal-hal yang sudah setengah mati. Saya mau bilang sama saudara. Terus hidup di dalam Tuhan. Terus hidup di dalam kekudusan. Maka saudara akan menerima pengurapan. Artinya apa? Kalau hari ini mungkin saudara bilang Pak kelihatannya gak mampu, kelihatannya gak sanggup.
Tapi saya mau sampaikan, Tuhan sanggup membalik keadaan. Bukan hanya gak sanggup, gak mampu saudara. Tapi mungkin hari ini mungkin saudara sudah menyerah. Tapi saya mau bilang, ambil keputusan untuk hidup kembali di dalam Tuhan. Maka saudara akan melihat ada pertolongan, berkat, dan mujizat dari Tuhan yang akan menyertai saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yes, yes. Di dalam Tuhan saudara, mohon maaf, Anda dan saya, kita bukan hanya terus bertahan, tapi semakin hari Alkitab katakan kita semakin kuat. Semakin hari semakin diberkati. Semakin hari semakin melihat kemuliaan Allah. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang berikutnya dikatakan apa saudara? Ya, yang kedua dikatakan apa? Yaitu Anda dan saya mempercayai rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Mempercayai rancangan Tuhan. Ya, kalau saudara tadi sudah dikuduskan, diurapi, yang kedua ya sudah dikatakan apa? Mempercayai rancangannya Tuhan. Yuk kita lihat ayatnya. Perhatikan baik-baik. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang terakhir ini saudara. Yuk kita baca. 2, 3, ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan apa? Mendengarkan kamu. Lihat. Yang kedua saya mau sampaikan sama saudara, hidup di dalam Tuhan. Artinya hari ini yuk, jangan bimbang. Bilang, taruh tanganmu di dada, bilang, jangan bimbang ya, bilang. Ya, taruh tanganmu di dada, bilang, jangan ragu ya, bilang, yes. Bilang, jangan takut ya, bilang. Bilang sama saya, aku percaya, bilang. Rencana Tuhan digenapi dalam hidupku. Amin. Kalau kita tinggalin di dalam Tuhan itu enak. Pak Paraji selalu bilang, paling enak hidup dalam Tuhan. Kenapa? Karena rencana Tuhan yang terjadi. Bukan rencana Anda dan saya. Sebagai manusia kita mungkin punya plan. Alkitab katakan saudara, sebagai manusia punya rancangan. Tapi Musa pun tiap pagi dia berdoa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ini berbicara mengenai apa? Rancangan manusia. Saudara maaf, ya gak sempurna saudara. Rancangan manusia saudara, gak mengerti karena manusia terbatas. Tapi Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu, hidupku. Maka hari ini Anda harus ambil keputusan. Aku mau hidupnya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kalau hari ini sudah bilang, aduh Pak, saya udah terlalu jauh keluar dari Tuhan. Balik yuk, kembali. Tuhan menerima Anda. Yuk balik lagi, hiduplah di dalam Tuhan. Maka saya mau sampaikan sama saudara, lihat. Rencana yang indah akan Tuhan genapi. Alkitab bilang bukan rancangan kecelakaan. Zaman keadaan boleh makin sulit. Zaman keadaan boleh makin gak menentu, makin gak pasti. Tapi Alkitab pasti saudara. Dan janji Tuhan tidak akan pernah ada yang lalai. Bahwa Tuhan memberikan rancangan yang terindah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa dia? Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Maka saya berdoa pagi hari ini, yuk Anda dan saya, hiduplah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Maka saudara dan saya akan jadi orang-orang yang sanggup. Saudara gak akan pernah berkata, aku gak mampu, aku gak sanggup, aku gak bisa. No, ketika Anda di dalam Tuhan, aku berkata, aku sanggup. Karena Tuhan ada di dalam aku. Lewat tubuh dan darahnya, sebentar kita akan terima. Saudara berkata, aku sanggup karena Tuhan di dalam aku. Maka saya berdoa, siapapun saudara yang sakit pagi ini, Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan, hidupmu diberkati. Bahkan sepanjang bulan yang baru ini. Betul ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan. Tapi ketika saudara tetap hidup di dalam Tuhan, saudara akan melihat ada perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat yang akan menolong dan memberkatimu. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tutup Alkitab saudara, haleluya. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia memulihkan, Dia memberkati. Yuk tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur kita datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Mari sama-sama panggil namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu sekarang, haleluya.
sampai selamanya dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi sama-sama mari. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama panggil namanya semua. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allah, besar kasih-Nya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Angkat tanganmu, katakan, kasih-Nya tak pernah berubah. Oh, Dia sanggup, Yesus melakukan perkara yang besar. Amin, amin. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Amin. Oh, Dia sanggup memulihkan. Lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu, buka hatimu. Selama-lamanya kami percaya Engkau sanggup. Dia sanggup. Kami percaya, kami yakin pagi ini Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin. Bangkitkan imanmu, memulihkan yang terluka, yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang kami percaya, bahwa kami punya Tuhan yang sanggup dan mampu. Maka hari ini kami ambil keputusan, kami mau tinggal hidup di dalam Tuhan saja. Karena kami tahu di luar Tuhan kami tidak akan sanggup. Di tengah dunia yang jahat, di tengah keadaan yang keras ini Tuhan. Dan juga kami sadari kami terbatas sebagai manusia. Dan manusia tidak terlepas dari persoalan. Maka hari ini kami ambil keputusan hidup di dalam Tuhan. Maka kami akan berkata, kami sanggup di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat sabda firman-Mu pagi ini. Kiranya setiap umat-Mu yang mendengar, benar-benar Tuhan Yesus jamah mereka secara pribadi, lepas pribadi, dimanapun mereka berada. Roh Kudus, beri kami kekuatan senantiasa. Bukan hanya mendengar,
Tapi firman ini menjadi rema dalam hati dan hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku, bahkan pemberita firman. Sehingga di mana kami melangkah berada, kami memelihara firman. Nama Tuhan dimuliakan. Kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ada kuasa, tanda dan mukjizat di dalamnya. Dan kami percaya kami pasti diberkati Tuhan. Namun sebelumnya, di minggu pertama di bulan yang baru ini, kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang kedua. Di mana lewat persembahan kami yang kedua ini Tuhan, kami percaya lewat setiap rupiah yang kami bawa, yaitu memenangkan banyak jiwa-jiwa. Karena kami sadar dalam persembahan syukur kami yang kedua ini Tuhan, yaitu lewat setiap persembahan kami membangun, yaitu pelayanan. Kami percaya membangun kerajaan sorga di muka bumi ini. Lewat persembahan kami ini kami sadar kami mengambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Maka kami yakin tidak akan kekurangan. Hidup kami, keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan kami, anak-anak kami, masa depan kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya, yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati saudara. Haleluya. Kita bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan saudara sekalian pada pagi hari ini. Bagi saudara sekalian rindu untuk bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, di layar saudara ada 3 nomor rekening saudara sekalian. Saudara bisa mentransferkan persembahan saudara, yaitu yang pertama melalui BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3017771. Yang kedua melalui Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 126-00004328331. Dan khusus bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk US dollar, saudara bisa mentransferkan persembahan saudara yaitu melalui BCA USD KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012-3018-327. Dan harapan transfer hanya ke nomor rekening yang tertera di layar saudara, yaitu atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Mengucapkan terima kasih atas saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, pagi hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dapat menyiapkan hosti dan anggur di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup tubuhmu dan darahmu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri, siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Oh, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Pagi hari ini mari tundukkan kepala,
Teduhkan hati kita, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi yang indah di mana kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur karena kami percaya di balik tubuh dan darah-Mu kami diselamatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan. Bahkan bersama keluarga menikmati hidup di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur akan kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur tahun 85 Tuhan memanggil gembala kami Pendeta Pariaji dengan memberikan tulisan jari-jari Allah di langit bagaikan api untuk mengembalikan perjamuan kudus di akhir zaman. Yaitu kami bersyukur Tuhan yang mengajar gembala kami lebih dari 7 kali tentang perjamuan yang benar. Bahkan Tuhan mengajar gembala kami tentang perjamuan lebih dari roti mana. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami percaya ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Kami bersyukur di Tiberias telah Tuhan nyatakan, telah Tuhan buktikan banyak mujizat-Mu terjadi. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang dipulihkan dalam ekonomi, orang-orang yang dipulihkan dalam keluarga. Bahkan kami menyaksikan orang mati pun dibangkitkan. Bahkan belum pernah dalam sejarah dunia bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Bayi yang tidak ada pembuluh darahnya mencari ada. Maka kami bersyukur pagi ini, kami berdoa. Masuk bulan yang baru ini, kami yang seperjamuan pagi ini, kami diurapi, kami diberkati, kami diselamatkan. Kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Saudara yang ada di rumah dimanapun Anda berada, angkat roti di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru, kami bersyukur akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dengan tubuh-Mu kami menerima keselamatan bersama keluarga. Kami percaya kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Doa kami tidak satupun keluarga kami yang terhilang dalam nama Yesus. Tubuh Yesus yang telah hancur di atas kayu salib menyempurnakan tubuhku, menyempurnakan jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman ketika Tuhan datang di awan-awan. Kami akan bersama keluarga terbang ke surga untuk pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Doa kami bersama keluarga, tidak satupun yang tertinggal dalam nama Yesus. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur di atas kayu salib agar kami sehat. Kami dari ujung kepala sampai telapak kaki terpelihara sempurna, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak sakit jantung, jantung kami sehat, tidak serangan jantung, tubuh kami kuat, diberkati. Kami tolak virus-virus penyakit, kami tolak kanker, tumor, kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Bersama keluarga tidak tertular, tidak terpapar. Bersama keluarga kami sehat sempurna, dari ujung kepala sampai telapak kaki sehat, tidak sakit. Dalam nama Yesus hari ini segala penyakit sembuh, segala penderitaan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama, inilah tubuh Yesus. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Mari sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Dengan darahnya yang pertama memberi kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni oleh darah Yesus. Oleh karenanya kami berjanji, kami bertobat bersama keluarga, keluarga yang kudus, tidak poligami, tidak poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak orang ketiga dalam nama Yesus. Keluarga yang kudus, tangan kami kudus, hati pikiran kami kudus. Kami percaya perkataan kami kudus di dalam Tuhan. Kami berdoa bersama keluarga. Keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, percabulan.
kami tolak pertengkaran, perceraian kami bersama keluarga, dijauhkan dari yang jahat. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Dalam nama Yesus, bersama keluarga dipagari kemuliaan Allah. Yang kedua, dengan darahnya kami menerima keselamatan bersama keluarga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya, oleh darahnya, segala penyakit kami disembuhkan. Dari ujung kepala sampai telapak kaki kami sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak katarak, tidak dioperasi, telinga, pendengaran, pernafasan, jantung, paru-paru sehat sempurna, ginjal, liver sehat sempurna, organ-organ tubuh sehat sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona bersama keluarga, tidak tertular, tidak terpapar, tubuh kami sehat, tekanan darah normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis, tidak stroke hari ini. Segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara yang ada di rumah, dimanapun Anda berada hari ini, sebut nama penyakitmu, percaya dengan iman. Maka hamba doa setiap mereka jemaat Tuhan yang hari ini berdoa berseru, bahkan tidak sedikit mereka yang menuliskan doa mereka di kolom komentar, yaitu menyaksikan layanan live streaming ini. Tuhan Yesus berkati mereka semua, siapapun sakit disembuhkan, siapapun berdoa untuk pekerjaan, siapapun berdoa untuk karir, siapapun berdoa untuk ekonomi, mereka diberkati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap umat-Mu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Kami percaya, kami sehat, kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya, kami sembuh, kami sehat, segala penyakit disembuhkan, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar gembala kami untuk diucapkan bahwa perjamuan lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana di padang gurun, tidak kekurangan, tidak kelaparan. Artinya kami yang perjamuan kudus di Tiberias lebih diberkati, tidak akan miskin, tidak akan bangkrut, tidak akan gagal, tidak kekurangan. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan, yang kami kerjakan berhasil bersama keluarga, tidak kekurangan, tidak utang-utang, setiap rupiah hutang terbayar lunas. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun jubah baru, artinya mulia, gambaran warga surga. Kami yang hari ini perjamuan kudus di Tiberias mempelai, artinya kami akan terbang ke surga, pesta di surga sepanjang masa dalam rumah Tuhan. Yang ketiga, lebih dari roti mana bangsa Israel, kasutnya selalu baru, bicara soal gambaran, soal Tuhan dan majikan. Maka kami percaya Tuhan Yesus, kami lebih lagi diberkati Tuhan. Kami yang perjamuan kudus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Keluarga kami, rumah tangga, pekerjaan, bisnis karir, toko dagangan, usaha kami, anak-anak kami, studinya diberkati Tuhan. Puluhan kali ganda, ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur, darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Haleluya. Kita akan yaitu doa untuk minyak urapan. Namun sebelumnya saudara silahkan Anda boleh berdoa masing-masing sekali lagi secara pribadi. Saya beri kesempatan sambil siapkan minyak saudara juga. Saudara boleh berdoa, naikkan doamu. Alkitab katakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Kita bersyukur hari ini di Tiberias Anda dan saya dibenarkan oleh darah Yesus. Kita dikuduskan, kita disucikan. Tapi Alkitab juga bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Kenapa saudara? Karena Alkitab juga bilang bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong Anda dan saya. Bukan kurang tajam telinganya untuk mendengar doamu dan doaku. Tapi Alkitab katakan yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia adalah dosa. Kalau hari ini saudara sungguh-sungguh hidup dalam kudusan, sebagaimana gembala kita mengajari, sebagaimana visi misi Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, maka hari ini Anda dan saya hidupnya pasti diberkati. Doamu pagi ini pasti dijawab Tuhan. Silakan saudara boleh naikkan doamu. Maka Tuhan, siapapun mereka berdoa, berseru, meminta, kami percaya Tuhan dengar setiap doa-doa mereka. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan. Mereka yang hari ini di rumah, mereka hari ini sedang beraktivitas atau mungkin dari tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada, di Jabodetabek, mereka yang ada juga di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Maka hamba doa, yaitu kami percaya kuasa Allah menembus ruang dan waktu, dimanapun hari ini kami berada. Kuasa Allah menjamah kami, menjawab doa-doa kami.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya apa yang kami minta, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yuk saudara yang ada minyak, boleh siapkan minyak saudara, angkat sama-sama saya. Kita doa saudara, Alkitab katakan, yaitu ketika Anda dan saya diurapi, tadi kita baca, yaitu dalam Ibrani 1:9, kita tanda kesukaan. Ini minyak urapan, pengurapan artinya tanda kesukaan. Maka kalau Tuhan yaitu menyukai Anda dan saya, artinya berkenan atas hidup Anda dan saya, maka saya percaya kemana Anda melangkah dipagari, diberkati Tuhan. Dalam setiap persoalan Anda diberi jalan keluar, bahkan Anda tidak akan pernah ditinggalkan. Maka Alkitab katakan Tuhan berkenan menyukai bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Siang ada tiang awan, malam ada tiang api, bahkan mereka diberi makan minum, tidak kekurangan. Dari batu diketok keluar air. Bahkan Alkitab katakan saudara, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna. Bahkan terlebih Anda dan saya yang hari ini menerima tubuh dan darah Yesus diurapi dengan minyak, Anda dan saya akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Yuk angkat minyak, kita doa sama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Allah dimuliakan agar kami bersama keluarga selalu dalam kemuliaan Allah. Silahkan Allah hadir di rumah kami, di hidup kami, dalam keluarga kami. Kami muliakan Tuhan Allah yang mempunyai kerajaan surga. Yesus Allah kami, juru selamat kami. Manusia mulia, diurapi, penuh kemuliaan, tidak sakit, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal, tidak dikalahkan setan, tidak dikalahkan kutuk penyakit, tidak dikalahkan kutuk penderitaan, tidak dikalahkan kutuk dosa, mampu hidup dalam kebenaran, dijaga malaikat mulia agar pesta di surga untuk terbang ke awan-awan, masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Di akhir zaman ini kami dipagari sehat tidak sakit, dipagari penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Amin. Saudara boleh taruh satu tetes di kening saudara, urapi tiap hari saudara diurapi. Ya artinya kalau kita di dalam Tuhan tiap hari, kita hidup di dalam pengurapan Allah setiap hari, maka Anda akan hidupnya tenang, damai, tentram, kemanapun berada tidak takut, kemanapun melangkah tidak takut, karena ada proteksinya Tuhan, ada pengurapannya Tuhan. Alkitab katakan saudara, kenapa kita harus diurapi? Karena Alkitab yang bilang saudara, orang diurapi pasti berhasil, orang diurapi pasti diberkati Tuhan, dipagari Tuhan. Mari terus berjuang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, sebagaimana Pak Pareji selalu menyerukan perintah Tuhan kepada beliau, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Saya percaya sepanjang bulan ini Anda hidupnya diberkati Tuhan. Bukan hanya sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan doa, kita akan tutup ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus di akhir ibadah kami percaya, kami yakin bahwa kami sudah diberkati Tuhan. Karena firman-Mu yang berjanji setiap orang yang datang dalam ibadah, yaitu hidupnya, roti makanannya, air minumannya, masa depannya diberkati Tuhan. Maka hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia diberkati Tuhan. Kami serahkan Pak Presiden kami Pak Jokowi. Kami berdoa untuk Pak Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Semua jajaran kementerian, TNI, Polri, menjaga keamanan kedaulatan bangsa. Kami serahkan setiap persoalan bangsa ini. Tuhan tolong beri kesehatan. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan kirim berkat-Mu dalam nama Yesus. Kami tolak resesi, kami tolak krisis. Tuhan tolong ekonomi bangsa ini. Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan urapi bangsa kami. Kami percaya Tuhan beri keamanan atas bangsa kami. Kami tolak kerusuhan, kami tolak niat orang jahat, kami tolak roh pemecah belah. Kami doa Tuhan Yesus, bangsa kami terus dalam berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk ibu kota Jakarta. Kami percaya dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kota ini. Kami doa Tuhan Yesus, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pagari. Kami serahkan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Kami serahkan wakilnya Pak Riza. Kami serahkan semua, yaitu aparatur kota, yaitu kami serahkan pemerintahan kota. Kami doa Tuhan Yesus berkati kota, berkati bangsa kami, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gereja kami Tiberias diberkati. Kami berdoa setiap program acara gereja Tiberias yang sudah dipersiapkan, ibadah offline, ibadah online. Kami doa banyak memenangkan jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan urapi terus, pakai terus luar biasa gembala kami Pendeta Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, gembala kami. Tuhan Yesus mereka panjang umur sampai Tuhan datang kedua kali, terus Tuhan pakai memimpin Tiberias penuh kemuliaan bersama anak cucu menantu. Keluarga besar diberkati Tuhan, keluarga besar Bapak Gembala.
keluarga besar Ibu Gembala diberkati. Kami serahkan para pemimpin kami di Tiberias, Pendeta Aristo Pariaji, Pak Argo Pariaji, terus Tuhan pakai luar biasa dalam setiap karya mereka, banyak jiwa dimenangkan dalam pelayanan, diberkati Tuhan. Kami berdoa siapapun melayani hari ini semua diberkati Tuhan. Kami serahkan yaitu Pendeta Reza bersama keluarga, kami dalam berdoa dalam pelayanan bersama istri, keluarga, semua orang tua diberkati. Kami serahkan juga dalam pekerjaan selalu senantiasa berhasil. Kami serahkan juga Yoris bersama keluarga diberkati, diurapi untuk kemuliaan Allah, bersama pelayanannya juga istrinya semua diberkati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan semua kehidupannya, Yoris diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Renaldi, yaitu Pendeta Muda Renaldi, kami serahkan dalam tangan Tuhan bersama keluarga. Kami serahkan juga dalam pelayanan, kami serahkan juga orang tuanya, kami serahkan masa depannya juga diberkati Tuhan. Semua profesi yang dikerjakan berhasil, bahkan semua tim musik yang melayani bersama-sama semua diberkati Tuhan. Kami serahkan juga yaitu backup singer, kami serahkan Ibu Fani, Mas Saki bersama keluarga, kami serahkan juga suaminya Pendeta Daud, terus diurapi, dipakai Tuhan luar biasa juga dalam karir, dalam pelayanan mereka, diurapi, diberkati Tuhan bersama keluarga besar. Kami serahkan juga Yunika diberkati, masa muda, masa depan, keluarga diberkati Tuhan. Kami serahkan di media, kami doa juga Tuhan urapi Pak Rian Boas, kami serahkan Pak Edison, Pak Musa, kami serahkan Pak Gimin, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, tim event juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu Josephine bersama keluarga, Septi bersama keluarga, semua diberkati Tuhan, juga semua tim event yang melayani, Pak Sayoko, kami serahkan juga semua yang melayani Tiberias. Kami percaya semua jemaat Tiberias, hamba-hamba Tuhan di Tiberias semua dipagari, kami tolak COVID-19, tubuh kami sehat, juga kami percaya di akhir zaman ini lebih dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun kami berada pagi ini, Tuhan Allah hadir di tengah kami. Tuhan Allah hadir untuk memberkati kami. Pandang wajahnya, buka hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah engkau di bumi seperti di sorga. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus akan senantiasa ada untuk menyertai hidup kita hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, jemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, sama-sama kita akan pesta di sorga. Yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Tiberias, Tuhan memberkati.